warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV. Apa kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di waktu menjelang sahur. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Nenek Aman dan saya Wida Anggreni menjumpai pemirsa Kompas TV semua dalam program Waktunya Sahur. Waduh, nih di rumah nih pasti udah lagi nyiapin makan sahur nih. Kayaknya udah pada masak-masak. Betul. Dan kita temani mereka 1 jam ke depan. Benar. Ngobrol dengan tokoh yang luar biasa, sangat menginspirasi. Kalau saya ketemu Winda di sini, pemirsa Kompas TV, itu berarti saya lagi ada di mana? Makassar. Selamat datang di Kota Daeng, di Kota Angin Mandiri. Ya? Iya benar. Okay. Kayak Yasir kesini dipanggil Daeng. Oh, Daeng Yasir. Daeng Iya. Yasir. Cocok nggak pemirsa Kompas TV? Semoga cocok. Saya sih penasaran nanti sahur makannya apa ini. Iya. Gitu. Kalau kayaknya tuh makanan khas Makassar deh. Oke. Harus nyobain. Tapi sebelum kita sahur, kita ajak dulu nih ngobrol, sharing dengan kisah-kisah inspiratif dengan tokoh Makassar. Siapa itu bintang tamu kita kali ini? Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Wow, dan kita sudah ada di kediamannya ya? Benar banget. Kita langsung pengen masuk ya ke dalam rumahnya ya. Oke. Ini ada 2 pintu, di mana nih kira-kira ya? Sebagai seorang yang memiliki insting yang kuat, ini kayaknya. Ini ya. Kita coba. Kita numpang sahur ke Pak Dani. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Suaranya sebelah sana. Mohon maaf, kita salah pintu. Salah lorong. Oh begitu, salah lorong gitu ya. Ayo silakan, Oke, silakan. pemirsa, ayo ikut kita ngobrol dengan Pak Dani Pomanto. Biasa. Terima kasih banyak nih waktunya. Sibukannya apa? Terhormat rasanya bisa dikunjungi sama sahabat-sahabat. Amin. Sekalian nanti numpang sahur, Pak. Siap. Sibuknya apa sekarang, Pak? Ramadan ini kan tentunya tentunya kita mempersiapkan masyarakat memasuki bulan Ramadan pertama. Mereka bisa sholat dengan terbuka di masjid. Tentunya walaupun Makassar sekarang ini relatif bornya sisa 0, ya sekarang sisa 9 orang di rumah sakit Makassar ini yang menempati tempat tidur, bornya lah 0,08 gitu. Nah kemudian yang kedua, kita tinggal kadang-kadang setiap hari kadang-kadang 0, kadang-kadang 1, 2. Nah walaupun seperti itu kita tetap menjaga agar masyarakat jangan lengah dengan pandemi ini ya. Tapi Pak Dani ini kan sebelum jadi wali kota itu arsitek ya, dan jurusan pas kuliah juga arsitek. Memang ini Bapak Dani ini tertarik untuk menjadi arsitek gitu, suka gambar emang apa gimana Pak? Iya, waktu kami masih ya SMA, SMP, kami suka buat inovasi. Sekarang baru dikenal inovasi. Dulu percobaan. Jadi namanya percobaan-percobaan. Saya suka bikin percobaan menangkap energi matahari. Waktu itu yang pakai cermin cembung itu. Kemudian bikin rumah di atas pohon, bikin rumah di bawah tanah. Itu waktu SMP, SD, SMP. Ya. Ternyata setelah kuliah, oh yang begini namanya arsitektur. Nah, makanya masuk arsitektur ya. Pantesan tadi Winda pas kita masuk kita sempat nyasar ya. Nyasar kita karena ya. rumah Pak ini luar biasa ya. Arsitekturnya luar biasa. Tadi masuk kita sempat nyasar kan. Oh siap. Untung diselamatkan. Kita salah pintu gitu. Oh begitu. Terlalu banyak pintunya. Dan pintu ini sangat customized karena ibu itu beli beli batangan pohonnya. Oh, tidak beli jadi begitu ya? Enggak. Jadi beli batangan pohonnya, disimpan lama, baru diolah. Jadi makanya banyak pintunya, karena yang sudah disimpan lama harus dibuat jadi gitu. Betul. Harus sia-sia ya kalau nggak dipasang gitu ya. Ini kan kalau di rumah ini kan merupakan sebuah karya arsitek dari Bapak. Kalau untuk di Kota Makassar sendiri ada tidak bangunan-bangunan yang benar-benar ini karya saya? Iya, jadi kalau soal karya gedung itu Masjid Raya Makassar. Ya. Itu dulu Pak Yusuf Kalla yang melibatkan kami di situ. Kalau karya-karya tata ruang itu Pak Telosari. Masjid terapung pertama yang Amirul Mukminin juga saya yang buat. Kemudian dulu pengembangan Tanjung Bunga. Tanjung Bunga dulu itu tempat kosong. Ya. Kemudian hanya empang di situ. Sekarang sudah jadi kota baru. Kemudian Center Point of Indonesia, Pak Telosari. Kawasan pesisir rata-rata. Banyak juga ya Pak ya? Karyanya Masya Allah. Justru kami jadi konsultan 4 wali kota sebelumnya.
yang akhirnya terdampar jadi wali kota lah. Jadi kira-kira begitu. Berkah berkelanjutan begitu. Iya, benar. Oke, jadi kalau kita ke Makassar, Yusra mungkin udah pernah juga ya Betul. ke Pantai Losari. Oh, ternyata ini loh. Itu Iya. loh, karya dari wali kota Nah, kami Makassar. akan buat Pantai Losari baru lagi. Oh, begitu? Ya, jadi New Pantai Losari, namanya Japarate. Japarate. Japarate itu kami coba tinggikan, orang bisa naik di atas, orang bisa jalan di atas. Jadi Japarate itu bahasa Makassarnya adalah jalan di atas. Oh. Wah, semakin indah ya kota Makassar ya di bawah Iya. pimpinan Pak Dhani ini. Insya Allah. Saya nggak peres pemirsa, emang beneran begitu. Gitu kan. Kemudian kalau berbicara tadi kan katanya kalau ketika Ramadan itu kan Pak Dhani suka keliling-keliling tuh. Iya. Boleh dong dikasih tahu kemana aja itu selama Ramadan? Jadi pertama memang ada jadwal resmi, yaitu Safari Ramadan. Safari Ramadan itu ke kecamatan-kecamatan. Oke, setiap hari itu? Bukan, setiap Senin. Oh, setiap Senin. Tapi setiap Jumat kami ada tarawih bersama di Balai Kota. Oke. Setiap minggu kami ada subuh bersama. Jadi semua sholat ini terakumulasi. Jadi subuh bersama dengan seluruh RT RW Sekota Makassar. Nah, minggu kemarin baru pertama kali dan itu dihadiri lebih 10.000 orang. Oh, jangan-jangan itu tuh yang fotonya sering beredar tuh. Saya pernah lihat itu. Saya lihat, ini ramai banget. Jangan-jangan nih kota Makassar lebaran duluan nih. Gitu. Udah Idul Fitri duluan soalnya gitu ya. ramai banget gitu kan. Itu salah satu program subuh itu namanya ya. gerakan salat subuh berjamaah. Ya, karena menakar seseorang dalam kualitas iman, terkhusus Muslim, itu ditakar di subuh. Oke. Ya, saya ingin aparat pemerintah mulai dari kepala dinas sampai RT RW yang membantu pemerintah itu betul-betul kualitas takaran imannya bagus. Ya, makanya subuh kita buatkan subuh. Tempat yang paling susah Iya. untuk ngumpul. Iya, Nah, saya kemarin juga. ngumpul lebih 10.000 orang. Saya juga kadang-kadang ini alhamdulillah Ramadan ini kalau habis berkunjung sini kan insya Allah subuhnya nggak telat ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini luar biasa ya karena subuh itu kan godaannya berat sekali. Iya. Tapi itu bisa mengumpulkan orang segitu Sampai banyak. 10.000 loh. Wow, masya Allah luar biasa. Dan yang paling luar biasa, masyarakat dari pulau itu datang lewat perahu dan mereka sahur di atas perahu. Ya. Dan jam 3 itu udah penuh semua. Penuh. Ya, sampai-sampai Ibu Kajari itu dapat paling belakang karena dan banyak Forkompinda kena di belakang karena pikirnya ya biasanya kan kalau jam 4 masih boleh atau masih longgar. Ini jam 4 udah penuh semua. Jadi alhamdulillah ini ada semangat beribadah setelah 2 tahun. Betul. Tidak karena pandemi ya, kita tidak bisa beribadah secara terbuka begitu. Alhamdulillah kali ini bisa ya. Iya, dan ini akan dilakukan selama bulan suci Ramadan ini. Ramadan dan setelah itu kan memang kita dulu dari periode ada saya ya? pertama itu periodikal. Oke. Tiap bulan, ya, tiap bulan, ya, tiap tanggal minggu pertama ya di bulan itu, hari Minggu di bulan pertama, minggu pertama. Oke, luar jadi biasa sekali. rutin ya seperti itu ya. Jadi Jangan lupa ikutan kamu. iya ikutan. Nanti ikutan. Dari dulu pada saat Bapak jadi wali kota di periode pertama Iya. sering kan ya Pak Sering, untuk ya. sholat subuh berjamaah. Ya. Nah kalau Pak Den ini suka punya ide-ide yang cemerlang nih ya Sir ya. gitu. Iya baru-baru ini mencanangkan kota Makassar ini jadi Makavers. Wih, Bener ya apa Pak itu Dani ya? Makavers? Jenis makanan atau seperti apa tuh Makavers? Jadi Makavers adalah kependekan dari Makassar Kota Metaverse. Wih, keren. Yaitu sebuah memang dunia baru. Jadi Metaverse itu dunia baru, yaitu dunia virtual yang produktif, yang bisa mensimulasikan masa depan, bisa mensimulasikan hidup, dan bisa mensimulasikan masa lalu. Nah, kira-kira di arsitektur itu sama dengan modeling lah, Iya. memodelkan kehidupan. Ya. Nah, karena ini adalah dunia baru, maka kita harus tampil lebih cepat. Ya kira-kira penemuan dunia baru di dunia ini kan baru 3. Pertama waktu Columbus menancapkan benderanya di Amerika, kemudian waktu Neil Armstrong, Edwin Aldrin menancapkan di bulan, dan Metaverse ini. Metaverse. Ini kalau kota sedikit di dunia yang mengklaim mendirikan kota Metaverse. Yang ada kan perusahaan-perusahaan Metaverse. Betul, ya itu. Nah, Indonesia sudah mencanangkan negara Metaverse. Nah, apa itu Metaverse? Metaverse itu kami gunakan untuk mempermudah pelayanan publik. Ya, tapi kami berbeda karena yang kami buat adalah duplikasi Makassar, kemudian kita virtualkan.
menjadi metafor. Orangnya sama, situasinya sama, ruangnya sama, persoalannya sama. Nah, kemudian kita buat metafor untuk mempermudah kita mendesain masa depan, mensimulasi, kemudian bisa mempelajari sejarah masa lalu lewat metafor. Contoh, saya lagi menyusun sejarah Indonesia dan sejarah Makassar. Jadi kalau anak-anak kita belajar dengan metaverse, pakai VR misalnya, virtual reality, kita bisa misalnya belajar tentang Majapahit. Kita bisa lihat bagaimana pada saat itu Gajah Mada lagi sumpah palapa misalnya. Kita belajar tentang Borobudur, bagaimana Highlander lagi bangun Borobudur. Kita bisa disimulasikan masa lalu. Termasuk misalnya perang Makassar, bagaimana itu perang Makassar lawan VOC. Semua ini divisualisasikan lewat metaverse itu. Dan kita terlibat di dalamnya, bisa anak-anak terlibat di dalam. Itu jadi pembelajaran dan edukasinya lebih bagus itu. Lebih inderanya, bukan lagi indera ke-6, indera ke-7. Bisa langsung terstimulus begitu, sehingga edukasi-edukasi yang didapatkan itu juga langsung dirasakan. Jadi sense-nya dapat gitu. Berbicara soal keluarga, kalau kita lihat ini masa kecilnya Pak Dhani ini seperti apa waktu itu? Saya lahir dari ibu saya guru, ya. Kemudian ayah saya itu pegawai pertanian, ini kompleks pertanian. Tapi berbicara soal keluarga nanti dulu ya Pak ya. Kita mau jeda dulu biar penasaran. Jadi pemirsa Kompas TV jangan kemana-mana, tetaplah di Waktunya Sahur. Masih di Waktunya Sahur bersama saya Yasir Neni Ahmad dan Winda Anggreni. Dan juga Bapak Dhani Pomanto, Wali Kota Makassar. Terima kasih buat waktunya. Nih, arsitek rumah ini terinspirasi dari mana ini? Mungkin berkaitan dengan waktu kecilnya atau bagaimana gitu? Jadi rumah ini memang inspirasi dari ayah saya. Ayah saya selalu memberi motivasi karena ayah saya menyampaikan bahwa saya tidak bisa bikinkan rumah besar kamu semua. Tapi kalau kamu misalnya sebelum kawin, sebelum punya anak, harus kamu beli rumah sendiri. Nah, jadi itu motivasi terus. Makanya saya sendiri belajar dari ayah saya motivasi saya punya anak semua. Kamu kalau besar jadi presiden ya, dari apa? Saya rasakan itu, jadi terus terngiang-ngiang. Nah, makanya kalau setiap jalan di sini mudah-mudahan, akhirnya ketemu rezeki juga, kami juga tidak tempat tinggal tetap dekat dengan tempat tinggal kelahiran saya. Ini bagus sambung saja. Berarti memang ada rumah masa kecil yang masih dipertahankan sampai saat ini ya? Karena saya ini anak lorong, di rumah ini di-setel untuk banyak orang. Jadi orang di sini teman-teman pada kumpul, bebas masuk. Jadi ya kami memang suka kumpul-kumpul. Ya namanya anak lorong kasihan, jadi selalu interaksi ruangnya itu kan sempit. Jadi lebih banyak ketemu orang daripada luas ruangnya gitu. Iya, pantesan tadi Winda pas kita datang di depan sudah banyak orang ya. Iya, di sini tuh padahal selalu mau ramai. Waktu-waktu sahur bukannya istirahat mereka. Iya. Sahur bareng gitu juga. Dulu masa-masa perjuangan waktu ya politik kemarin ini 300-an orang buka puasa di sini. Bukan buka puasa, sahur. Bahkan kadang-kadang nunggu sampai sahur di sini. Kalau ngabuburit kan menjelang buka, ini menjelang sahur ya. Ya seperti begini. Seperti begini ya. Seperti kita repotin kali ini. Jadi kalau kita masuk ada aula besar ya, langsung di situ selalu tempat acara ya, Pak Dhani ya. Keren. Kemudian tadi yang menarik itu anak lorong. Iya. Jadi saya lahir di lorong, di sebelah rumah. Ayah saya pegawai pertanian. Ini kompleks pertanian. Ibu saya seorang guru SMP. Nah, kami lahir di lorong sempit. Mobil saja dulu nggak bisa masuk. Kemudian dulu becek. Kemudian kalau hujan banjir. Jadi saya biasa kalau hujan suara-suara kodok bernyanyi itu sudah biasa bagi saya. Ya. Tapi yang luar biasa adalah ayah saya seorang motivator. Dia selalu menyampaikan ke saya bahwa, dan anak-anak saya, adik-adik saya, jangan engkau berpikir sesempit lorongmu, karena pikiran itu tanpa batas. Bermimpilah kau, ya, karena mimpi itu tidak pernah, tidak gratis lah, tidak usah dibeli. Jadi ya mimpilah sejauh mungkin. Nah, alhamdulillah kami 4 bersaudara,
semua cita-cita dan motivasi orang tua saya itu tercapai semua. Masya Allah. Tercapai. Berarti begitu luar biasa ya perjuangan orang tua, konstan sekali ya di bidang pendidikan ya. Dia ingin anaknya ada, maksudnya global lah. Saya punya adik kan di Inggris, 25 tahun di sana, kami dengan mualaf orang Inggris. Nah, kemudian kami semua rata-rata engineer, ya kecuali yang bungsu, adik saya yang bungsu, yang tinggal sekarang di rumah lama, dia auditor BPK. Kami semua, saya arsitek, adik saya yang di Inggris itu sipil, adik saya di oil and gas itu mesin, ya mesin, yang terakhir auditor. Dan yang luar biasa adalah setelah kami jadi orang tua, mendidik saudara yang kompak, saling mendukung, saling sayang. Ya, kami sudah lama yatim piatu, tapi itu saya kira sebuah pelajaran dan motivasi yang luar biasa dari orang tua kami. Kami sadar setelah kami punya anak, ternyata orang tua kami sangat berhasil. Karena kami selalu punya grup keluarga. Apalagi di puasa seperti ini, kami selalu menyampaikan bahwa berdoa untuk kedua orang tua. Ini kan luar biasa, anak-anaknya ingat selalu orang tuanya. Memanjatkan doa setiap sholat. Nah pertanyaannya, anak-anak kita apakah doakan kita seperti itu? Itu kan sebuah tantangan masa depan. Tapi pendidikan orang tua di lorong. Jadi lorong itu jadi sebuah kenangan. Dan saya identitas politik saya adalah anak Lorona Makassar. Anak lorong, anak yang lahir di lorong sempit Makassar. Dan akhirnya menjadi wali kota Makassar dan membangun kota Makassar yang luar biasa. Benar banget. Jadi orang tua dari Pak Dan ini sangat konsen terhadap pendidikan. Katanya ini ada cerita yang unik nih pada saat masa kecil ya. Untuk mengutamakan pendidikan, katanya orang tua dari Pak Dan ini harus menjual cincin emasnya ya. Cincin kawin. Nah, gimana Pak? Jadi karena kami ini semua di Fakultas Teknik, terus saya mau selesai, Bapak Ibu ini perantauan, ya, yang tidak bawa harta dan tidak punya harta, ya terpaksa harta terakhir cincin kawin. Itu saya ingat sekali pada saat saya mau ujian terakhir. Ya, jadi begitu pengorbanan orang tua. Dan ibu saya kan guru juga. Justru warisan keberanian, ya brave heart ini ada dari ibu saya. Jadi kebalikan ini. Profesinya sebagai guru itu ya. Jadi ibu saya itu strong leadershipnya kuat. Ayah saya kesabaran. Ya. Nah jadi sampai menjual apapun untuk anak-anaknya. Dan kami itu dididik waktu saya selesai, saya sudah mulai kerja-kerja bisnis-bisnis proyek lah ya kan saya arsitek. Itu membiayai 3 adik saya ini. Nah kemudian adik saya yang kedua dapat kerja, yang perempuan itu yang sekarang di Inggris. Kami berdua bersamaan mendidik membiayai 2 adik saya. Jadi berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya? Yang ketiga dapat kerjaan, yang ketiga yang paling asik ini yang bungsu. Karena tiga ini yang support ini. Ya. Jadi karena kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya motivasi untuk hidup yang lebih baik, dan kami punya kasih sayang antar bersaudara. Dan itu semua orang tua. Apa pesan yang paling diingat dari orang tua sampai saat ini menjadi salah satu, bisa dikatakan sebagai salah satu motivasi hidup dari Pak Dan? Ibu saya mengajarkan bagaimana pentingnya kita untuk orang lain. Dan ayah saya mengajarkan bagaimana pentingnya orang lain untuk kita. Jadi sifat sosial pada ayah saya, sifat memberi manfaat itu kepada orang lain ada pada ibu saya. Nah ini kombinasi bapak ibu ini yang membuat kami setiap saat mengingat kedua orang tua, kemudian setiap saat di grup itu sama kemenakan itu seru sekali, ya seru sekali. Jadi kasih sayang yang penuh hingga kita ini seperti hari ini yang sudah terpisah-pisah, tapi selalu saling perhatian. Nah itu saya kira yang mahal daripada warisan orang tua saya. Orang tua saya tidak mewariskan harta apapun, tapi mewariskan pendidikan yang luar biasa yang seperti tadi Winda sampaikan. Wah luar biasa ya perjuangan dari kedua orang tua Bapak Denny Pomanto, akhirnya Pak Denny bisa seperti sekarang menjadi wali kota Makassar ya. Dan selalu memberikan pesan bahwa jangan lupa dengan selalu untuk mendoakan orang tua ya. Karena ibu saya itu dari kampung itu merantau umur 15 tahun, gadis lagi. Luar biasa. Ya, 15 tahun sebagai guru untuk sekolah guru. 15 tahun sekarang anak saya masih kecil-kecil 15 tahun.
Itu sudah sangat, ya. Jadi memang sosok orang tua lah yang mendidik. Nah, makanya kami semua bersaudara ingin jadi orang tua paling tidak seperti orang tua saya dulu. Betul. Jadi kangen sama orang tua saya di kampung. Semoga ayah bapak saya, ayah ibu saya nonton nih. Dan bangga juga ya. Amin ya Allah. Amin. Nah, kemudian kalau berbicara soal sosok orang tua, kemudian tidak hanya menjadi orang tua bagi keluarga kecil, tapi bisa saya katakan sebagai orang tua untuk warga Kota Makassar. Nah, apa yang selalu memotivasi seorang bapak agar tetap semangat, tetap istiqomah, bahwa saya ini juga menjadi orang tua untuk ribuan warga Makassar? Semua orang tahu perjalanan politik saya yang begitu berat. Sayalah barangkali satu-satunya di dunia kepala daerah yang 2 kali masa jabatan tapi 4 kali pilkada. Kira-kira begitu. Nggak usah cerita pilkadanya. Semua juga orang tahu. Tapi ada satu pertanyaan. Pada saat saya mau maju lagi 2018 yang dianulir, kemudian maju 2020. Kenapa masih mau? Iya. Nggak kapok, Pak. Ternyata ada satu hal yang luar biasa dari menjadi pemimpin suatu daerah. Melihat matanya rakyat dan menyentuh tangannya rakyat. Nah, itulah yang paling saya rindukan karena saya menerima orang terbuka. Saya kadang-kadang kalau dulu itu sudah 20-30 orang sudah berjajar kalau jam 6 pagi. Jadi saya sering mendengarkan keluhan demi keluhan, tatapan mata mereka, sentuhan tangan mereka. Dan ternyata itulah yang membuat saya kembali lagi karena mereka juga rindu dengan sentuhan itu dan saya juga rindu. Jadi ini saya untuk periode kedua ini karena rindu dengan masyarakat dan masyarakat juga rindu saya. Jadi saling merindukan seperti itu jadi, sentuhan. Jadi makanya saya orang yang tipe open house every day. Ya. Kalau kepala daerah itu mohon maaf, itu tidak menyinggung siapapun ya. Tapi biasanya kan ada protokolnya. Jam sekian baru terima tamu. Kalau saya setiap saat. Di sini saya puasa menerima kita ya, Pak. Waktu-waktu sahur kita ganggu. Biasa jam 2 biasa baru berakhir. Jadi saya biasa tidak tidur kalau malam. Kita dini hari tadi ngetok-ngetok pintu udah ya. Udah siap. Nanti setelah salat subuh, ngobrol-ngobrol juga di masjid kalau salat subuh. Baru kira-kira jam 7, tidur sampai jam 8. Kalaupun misalnya kosong-kosong jam 9 bangun, dia 2 jam aja. Pagi baru bisa tidur, malam nggak tidur. Karena saya terbiasa dengan keluarga itu salat malam, jadi sama-sama. Jadi Masya Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, dimanfaatkan setiap waktunya, tidak hanya untuk hablum minallah, tapi hablum minannasnya juga tetap dijaga begitu. Bener banget. Nah, hari ini kan kita juga pengen makan sahur ya. Saya sampai lupa. Kan niat kita adalah numpang sahur di rumah Pak Dani. Saya kesini jauh-jauh itu adalah numpang sahur. Oh siap. Boleh ya, Pak Dani. Wah terhormat sekali bisa keluarga besar Kompas ya bersama-sama kami sahur dan saya kira sahur itu sangat memorable ya, sangat ngobrol sahur itu top of mind lah ya, selalu diingat. Saya jadi penasaran nih Winda, juga pemirsa Kompas TV juga pasti penasaran nih seperti apa menu sahur dari seorang wali kota Makassar. Nanti juga kita ajaklah keluarga, istri dari Pak Dani dan juga anak-anaknya untuk bergabung sahur bareng kita. Jadi tetaplah di Waktunya Sahur. Masih di Waktunya Sahur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya Yasir Nenama dan ada Winda masih. Ya. Dan sekarang saatnya kita sahur nih bersama dengan Pak Wali. Terima kasih banyak telah diberikan hidangan yang luar biasa untuk sahur. Alhamdulillah kita dijamu dengan menu-menu yang spesial ya pada subuh hari ini. Menu anak lorong. Menu anak lorong. Oke. Kenapa disebut menu anak lorong Pak Wali? Karena ini adalah makanan-makanan awam yang biasa disajikan di rumah-rumah di Bugis Makassar, Palomara. Ada palomara, ada di sini ada udang juga Makassar dengan seafoodnya ya, Pak Dani ya. Siap.
Di sini nggak ada Pak Dani aja nih. Betul. Ada ibu dan juga anak-anak dari Pak Dani. Kita sapa dulu. Betul. Ibu Indira Yusuf Ismail. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ibu. Bu, sehat? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah direpotin sama kami, disediain makanan untuk sahur. Alhamdulillah. Ini berkah tersendiri nih buat kita dan juga buat Amin. keluarga Pak Dani. Oke, di sini ada anak-anak Pak Dani yang cantik ya. Karena Pak Dani ini katanya paling ganteng di keluarganya ya. Oh iya benar juga ya. Iya, karena semuanya the girls ya yang ada di sini ya. Ada Aura, Amira dan juga Araya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Gitu. Kayaknya baru dibangunin ya Pak ya. Jadi nyawanya masih harus dikumpulkan dulu. Ya nggak susah-susah senyum. Hawanya masih hawa-hawa bangun gitu kan karena mau kita sahur nih. Nih boleh silakan diambil. Ya. Silakan. Ya, ini sebelum sambil Tamu kita first. sahur kita sambil Guest makan first. sambil ngobrol gitu Pak. Ya. Ini Ibu, ini menu-menu sehari-hari yang disiapkan atau seperti apa? Boleh dijelaskan Bu, menunya apa saja nih Pak? Menunya ini memang menu wajib. Oke, menu wajib. Itu harus ada palu mara. Palu mara tuh yang mana? Yang ini. Oke. Wah, Ikannya dimasak kuah kuning, Oke. pakai asam, pakai kunyit. Oh, seger banget. Pakai Jadi di sini bawang dan rebus-rebus, sebagainya. nggak ada minyak goreng. Oke. Ya. Menu sehat ya. Menu sehat. Silakan diambil. Silakan dicicipin. Saya boleh izin Oh, dulu iya, nggak, Pak? Pak? Silakan. Ini kan Mari tadi silakan. ngobrol-ngobrol habis sahur. Ya. Kita mau sahur dulu. Wah, ini namanya apa tuh Pak? Palu mara. Masya Allah. Ini pakai ikan tuna. Enak banget nih. lihat, Ya, seger banget. enak. Kalian sudah pada sahur belum di rumah? Jangan lupa siapin sahurnya ya, teman-teman. Pemirsa Iya. Kompas TV untuk Jadi menyiapkan kita sahur bareng ya. Iya, betul. Pada hari ini. Ini Palu Mara favoritnya siapa ini Palu Mara ini? Favorit semua. Semuanya. Favorit semua ya, semua. Kalau palu mara bisa ikan tuna, bisa ikan bandeng, bisa ikan apa tuh yang kecil, Niro. teri, ikan Oh, teri. iya. Bisa ikannya sih bisa macam-macam. Tapi ini wajib ada. Wajib itu ada ya. ya. Wajib ada di rumah. Kalau begitu, saya mau icip dulu. Dicobain. Iya. Masya Allah enak banget. Ini Oh. buat pemirsa Kompas TV yang main ke Makassar harus nyobain di Palu Mara. Ya, Segar banget. Ini selain menu-menu ini memang untuk aktivitas sahurnya sendiri disempatkan untuk sahur bersama keluarga atau seperti apa Pak? Pasti, selalu kami sahur bersama. Itu sudah jadi tradisi. Iya. Jadi sahur bersama, salat malam, ya paling tidak dengan ibu sama anak-anak, kita salat tiap malam, jadi salatul lail. Jadi kami tidur dulu, kemudian bangun. Jadi saya kalau misalnya jam 2 baru masuk kamar, berarti tidurnya cuma setengah jam udah jalan, udah sholat. Udah salat Jadi malam biasanya jam gitu ya. setengah 3, jam 3 sampai jam 4. Habis itu kita sahur sama-sama. Oke. Oke, dan malam hari ini sahur bareng kita ya. Yuk, Di sahur Ditungguin ini. sahur. Ini kehormatan bagi kami sekeluarga ini. Alhamdulillah. Kehormatan buat Bapak, keberkahan buat kita. Sahur gratis nggak, Pak? Alhamdulillah. Selain Palu Mara nih Bu, apalagi menu favorit dari Bapak dan keluarga? kalau bapak sih harus ada supnya juga. Oke. Jadi ini sup bapak udah dari kecil kayaknya. Oh, gitu. Terus isinya cuma udang, wortel, daun kol, sama kentang. Itu aja plain. Kalau kita biasanya supnya Rame ya. macam-macam. Daging, Kalau bapak daun nggak, apa cuma gitu itu ya? aja. Oh begitu aja? Dan itu harus ada. Oh, Harus begitu? ada. Harus Sejak ada. kapan harus ada? Memang dari dulu. Bapak itu sebelum kawin juga, memang itu saya udah dibilangin bahwa ini supnya. Jadi ibu harus bisa masak sup udang ini ya. Ya, salah satu warisan pesanan keluarga Iya. kepada istri saya dulu waktu baru kawin adalah Ini sup harus itu. ada. Harus ada Oke. itu. Sup udang. Sup udang. Sup sayur. Sederhana rasanya, tapi emang kesukaannya bapak. Dan kita di sini bapak harus ada ikan. Jadi tiap hari kita harus ada ikan. Tapi saya sama anak-anak makan apa aja, daging, macam-macam Apa menunya. aja ya? Tapi bapak harus ikan. Ikan. Oke, Iya. harus ada ikan. Harus ya. ada ikan, Dan seafood. semua sup-sup. Jadi jarang minyak goreng. Oh, semuanya direbus ya. Ini kalau semuanya berkuah loh sampai yang sana. goreng itu anak-anak yang suka. Oke. Ya, kalau saya suka yang rebus-rebus. Jadi makanya kalau kita bikin gerakan rebus kemarin mengurangi minyak goreng, memang kebiasaan saya. Sebelum gerakan itu ada, Pak Dani sudah kebiasaan. menerapkan itu ya? Ya. Oke, ya. Baik. Makanan Punya hari-hari. cerita tersendiri tidak Pak? Terkait dengan sup ini? Saya ini kan orang yang makannya simple sekali. Sedikit, simple, tapi alhamdulillah
tenaga juga, energi juga tetap normal. Saya bahkan tidak pernah makan pagi. Jarang sarapan, Pak? Jarang sarapan. Saya cuma makan roti sepotong. Kemudian saya juga makan juga. Aduh, kalau dibilang makan itu tadi. Kan biasa makan orang ada rumit-rumit sih, banyak lengkap lah. Saya tidak cuma begini-begini kadang-kadang. Nasinya juga seperti begini. Jadi orang tanya pada saya, 5 tahun melayani rakyat, terus schedule ketat, apa rahasianya? Oh ternyata setelah saya riset ya, merenung, ternyata keikhlasan. Jadi keikhlasan adalah the best energy for me gitu saya. Ya, kira-kira begitu. Jadi ikhlas saja. Pokoknya apa yang berat bagaimana ikhlas, jadi ringan. Selain ikhlas tadi, tentu support dari sang istri ini juga luar biasa. Oh, iya. Pastinya. Ini biasanya kan pertanyaan standar. Ini selalu ditanyakan, sosok seorang istri di mata Bapak. Boleh dong. Teman perjuangan. Ibu, boleh Ibu senyum-senyum. Udah kode-kode ke Bapak. Coba apa? Jadi Ibu Indira ini pasti sosok tak tergantikan. Pertama, sosok perjuangan. Susah sama-sama. Kami ini hingga hari ini bukan tiba-tiba, kami bukan anak bangsawan, bukan anak orang kaya, kami bukan anak siapa-siapa. Yang kemudian ya Tuhan memberi jalan tersendiri. Nah, jadi beliau ini bukan sekadar istri tapi teman seperjuangan. Nah, itu yang berat. Itu yang berat. Dan doanya makbul. Wah, itu lebih berat lagi. Jadi kalau agak sedikit melenceng sedikit berbahaya. Itu yang cukup saya segani dan takuti. Karena doanya dikabulkan. Nah, itu yang bahaya. Teman seperjuangan ya, sama-sama. Tapi kalau Bu Indira sendiri, Pak Dhani, di mata Bu Indira itu bagaimana ya? Gantian. Ya sama, Bapak itu family man. Sayang sama anak-anak, tentunya sama saya juga kan. Dan cuma Bapak itu pekerja keras. Jadi apa yang Bapak cita-citakan, Bapak berusaha meraihnya. Jadi dia pekerja keras. Jadi selama kebersamaan ini kita jalani dengan segala suka dukanya itu dengan ikhlas. Dengan tidak mulus-mulus juga. Tentu ada rintangannya, tapi insya Allah kita bisa lewati. Amin. Dan sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Pada detik ini. Pak Dhani romantis nggak, Bu? Tolong dijawab. Sometimes. Kan sibuk banget tuh. Tidak hanya menjadi milik keluarga, tapi menjadi milik warga Makassar. Kalau saya panggil anak-anak ini anakku tersayang atau anakku sayang, semua sama. Semuanya sama. Semua. Kalau istri biasa dears. Itu tadi bukan diganti Pak barusan nggak Pak? Oh, Bukan karena kita pas mau lihat kan, Pak? Bukan Bu. Jadi emang udah dari sananya, Udah dari sana my tuh. dear. Jadi keromantisannya itu sudah teruji. Panggilan juga Bener. dear. Oh gitu. Panggilan dear. Jadi panggilan tuh dear. Oke. Jadi romantis ya. Tapi kita pengen tanya juga nanti ke anak-anaknya ya. Seperti apa sih sosok sang ayah ini? Bener nggak sih semuanya dipanggil sayang gitu Iya, ya? coba kita cek anak. Kita tanyakan. Coba Winda, mau tanya ke siapa? Kita tanya ke Aura ya, Aura. Gimana, Pak? ayah? Iya betul, Ayah tuh orangnya romantis sama anak-anaknya. Tapi Ayu tuh orangnya jahil. Oh, jahil. Contoh kejahilan seperti apa? Coba disampaikan. Nyinggung-nyinggung dan ganggu-ganggu. Kadang Suka terek. annoying Oh, gitu. begitu. Tapi annoying ya, fatherly. Usil ya. Kayak suka terek-terekin kita semua. Itu bentuk sayang. Bentuk sayangnya. Jadi biasa bilang, kok enggak sayang saya ini? Tidak senyum-senyum ini hari nanti kok tidak sayang. Jadi saya Oh suka begitu. gangguin mereka. Oke. Ini kan arsitek juga, jadi biasa dapat tugas juga. Keluarkan ayah ini. Sparring partner. Oke. Jadi kalau dia udah berdua sama bapaknya, kita bilang dia ribut-ribut lagi, teriak-teriak bapaknya. Ini yang temanin dia. Bikin kita penasaran, apakah anak-anak ini juga diajak untuk berdiskusi soal masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah rakyat. Tapi kita jeda dulu nih. Iya, Kita jangan kemana-mana ya, pemirsa Kompas TV, tetaplah di Waktunya Sahur. Dilanjutkan Pak. Keburu imsak.
lagi nih pemirsa Kompas TV. Terima kasih masih bergabung di Waktunya Sahur bersama Pak Dhani dan juga keluarga. Ini saya sudah menu kesekian nih Pak. Ini udahnya sepertinya enak banget nih Pak. Siap. Berbicara soal tadi udah ngobrol soal apa ya, makanan-makanan selama sahur, terus itu berbuka, terus kemudian selama bulan Ramadan ini tentu saja yang ingin kita kedepankan adalah ibadah pastinya kan. Ya. Apa yang dilakukan oleh seorang Pak Dhani ini untuk anak-anaknya biar ibadahnya itu gaspol gitu di bulan Ramadan ini? Jadi memang satu yang menjadi tradisi anak-anak dengan ibu itu adalah Ngaji. race mengaji. Race mengaji. Jadi balapan mengaji. Wah, jadi gimana itu? banyak-banyakan hatam. Oke. Jadi mulai dari awal puasa itu sudah langsung jadi Startnya itu awal Ramadan. Awal Ramadan ya. Jadi biasanya anak-anak bilang, ibu jangan dulu mengaji bu, nggak boleh curi start. Jadi ada startnya ya? Ya, ada startnya. Jurinya apa berarti? Barangkali kalau kita udah pegang Quran, jangan dulu mengaji bu, nggak boleh. Bareng-bareng. Terus mengaji, duduk di mana, pokoknya semua pegang Quran. Jadi kalau sudah gitu, jus berapa? Rahasia. Kata anak saya bungsu itu rahasia, nggak boleh ditahu dia jus berapa. Tahu-tahu yang menang yang nomor 2. Oke. 4 hari dia hatam Quran. Masya Allah, 4 hari. 4 Ramadan. Ya habis dia kemana aja baca. Tapi masih lanjut ya. Saya paling belakang. Karena nggak boleh mengaji duluan. Kalau saya ke Mumba kayak saya Telat ya. kalau kita di menarik ini bisa jadi contoh nih pemirsa Kompas TV ngaji res tadi ya. Iya. Berlomba-lomba Mengaji. res mengaji. Wih. Jadi siapa yang khatam duluan ada hadiahnya nggak Pak? Ada reward. Ada rewardnya kah? Coba kita tanyakan. Ada rewardnya kah? Dapat apa Dapat gitu? apa itu? Dulu waktu kecil begitu, dapat uang kalau hatam Quran. Tapi lama kelamaan kesadaran sendiri kalau nggak harus ada rewardnya karena ini kan bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk Masih kecil dulu begitu. Iya. mengejar pahala. Jadi ya kalau ada hadiahnya alhamdulillah, tapi kalau nggak ada harapan gitu. Kecil tuh sering, jadi dulu motivasinya waktu kecil dapat duit. Tapi sekarang ya, Dapat juga. alhamdulillah. Tapi nggak perlu dikodein aja Pak. Kayaknya minta hadiah juga Pak, Ramadan tahun ini. Mohon dipersiapkan Pak. Saya mewakili anak-anak. Nanti hadiahnya boleh diwakilin Yasir dan Winda ya. Keluarga ini rasa saling sayang, rasa saling percaya itu diimplementasikan dalam berbagai hal ya Pak ya. Iya. Berbagi tanggung jawab, berbagi kasih sayang, hal-hal sederhana seperti itu. Kemudian soal hobi nih, Dede belum kita tanyakan nih. Iya, kita penasaran hobi Iya, betul. Pak Dhani itu apa Pak Dhani, sebenarnya? apakah hobinya menjadi wali kota? Atau ada hobi lain? Itu menarik itu hobi jadi wali kota itu. Jadi saya sendiri sebenarnya lebih ke olahraga. Sebenarnya hobinya juga traveling, cuma karena sekarang tugas jadi itu tidak berkembang baik. Tapi kalau olahraga tetap berkembang. Saya dulu atlet Sulawesi Selatan, itu cukup lama. Saya 4 kali PON softball dan saya pengurus olahraga hampir kelihatan seperti seumur hidup. Saya juga pembina karate, kemudian saya ketua softball, saya pernah wakil ketua PB Perbasasi softball di pusat. Kemudian saya pemain bola. Ya, kami biasa sama PSM, mantan-mantan PSM main bola besar. Kemudian futsal, ya. Saya juga golf, ya. Kemudian sepeda, bulu tangkis, ada bulu tangkis di belakang. Biliar juga ada biliar tadinya di situ tempatnya. Ternyata Bapak ini seorang atlet Jadi gitu ya. di mana-mana aja. Jadi mana-mana aja kita enjoy lah. Jadi bentuk enjoy. Saya lagi mangga. Kebetulan dulu kami kan anak lorong, nggak punya kemampuan jalan-jalan. Nah, saya dari sejak 16 tahun itu sudah jadi atlet Sulsel. Nah, dari situ saya jalan-jalan. Jadi karena orang tua saya tidak sanggup, maka dengan olahraga saya jalan keliling-keliling Indonesia. Tiap tahun bisa sampai 4 kali ke Jurnas, Prapon, semua kan kita jalan terus. Nah, itulah membuat kita punya wawasan sejak 16 tahun. Kami jalan-jalan kemana-mana tanpa biaya orang tua, karena orang tua aja tidak bisa membiayai, kasihan, karena olahraga. Maka akhirnya darah daging saya jadi olahraga itu. Kemudian Pak, di tengah kesibukan aktivitas di bulan Ramadan ini, dengar-dengar lagi mempersiapkan sesuatu yang spesial nih. Boleh dong di-share ke pemirsa Kompas TV? Ya, pemirsa Kompas TV, alhamdulillah kami punya hajatan bersama Ibu Indira untuk
Kebetulan anak dayang tertua Aura dilamar, dan insya Allah setelah Lebaran tanggal 2, ya berarti 4 hari setelah Lebaran. 4 hari setelah Lebaran ya. Nikah, dan tentunya ini menjadi kebahagiaan kami, dan memang kami karena banyak teman. Nah ini yang merupakan sebuah yang sebenarnya tidak mengenakan kami. Kami ingin mengundang satu kota, tapi karena gedung terbatas, kemudian waktu terbatas, sehingga akhirnya tidak semua kami bisa undang. Padahal semua saya anggap saudara. Nah inilah hal yang sebenarnya di samping kami bahagia, kami juga agak galau karena banyak orang yang pasti tidak terundang. Tidak bisa mengakomodir. Bukan berarti lebih warga Kota Makassar. Iya. Berarti bukan kami tidak perhatikan atau apa. Karena terbatas waktu dan tempat saja. Tapi insya Allah doa warga Makassar adalah untuk kelancaran hajatan ini. Ya, memang kami lagi mencoba mengusung sebuah konsep perkawinan agak sedikit berbeda. Namanya ya saya kan suka bikin event-event. Namanya ini wedding tourism. Wedding tourism. Jadi pariwisata kawin. Jadi artinya perkawinan yang bisa jadi pariwisata. Makanya kami beri judul untuk anak menikah adalah Satu Saat di Desa Sulawesi Selatan. Masya Allah. Jadi kami bikin perkawinan desa. Latar belakangnya real rumah adat, real. 3 dimensi, real, bukan fake-nya saja, bukan fasadenya saja, tapi real. Jadi simulasi di panggung itu betul suasana desa. Di tengah ada LED yang menggambarkan alam terbaik masing-masing kabupaten kota. 24. Di Bugis Makassar, kalau kita ingin mengawinkan anak, ada namanya sebuah tradisi namanya maduppa. Maduppa itu adalah mengundang orang yang kita hormati dengan penuh kehormatan. Saya kira saya tidak bisa mengundang datangi orang semua. Maka kami datangi dengan metaverse, namanya augmented reality. Kalau kami sih yang simple dan sederhana saja. Yang penting akad-akadnya itu sesuai ajaran agama kita. Itu sih yang paling penting. Pestanya ya silaturahmi. Seperti Bapak tadi bilang, semua kalau ketemu mau diundang, saya sih biar semuanya datang silahkan. Tapi diundang di mana gitu. Tetapi semua minta diundang, itu membuat kami sangat berbahagia. Bagaimana teman-teman, saudara, kolega mendoakan. Bagi saya yang penting adalah didoakan. Amin, amin. Kita ajak juga di pemirsa Kompas TV, khusus Son yang di Makassar juga mendoakan ya. Amin. Mendoakan agar hajatan ataupun hal-hal baik yang sedang direncanakan oleh keluarga ini berjalan dengan baik. Amin. Insya Allah. Amin. 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 Kemudian sudah melakukan berbagai hal baik. Saya membahasakannya seperti itu untuk warga Makassar. Tentu ada harapan ke depannya. Apa harapan dari seorang Pak? Saya saja sudah jadi wali kota, sebuah kesyukuran yang tidak pernah saya bayangkan. Cita-cita saya sederhana, disayang banyak orang, mati masuk surga. Itu aja. Nah, kebetulan disayang banyak orang, banyak temannya. Ternyata banyak suaranya. Ya, jadi wali kota. Jadi rupanya memang ya cita-cita sederhana ini diijabah oleh Allah, yang kemudian berwujud lewat jalan politik. Saya belum pernah jadi politisi, tidak pernah jadi birokrat. Saya dulu sebelumnya profesional arsitek, dan saya dulu dosen. Apa ideologinya itu, Pak? Ini menarik pertanyaan. Filosofi. Saya menemukan bahwa, jadi saya bikin sebuah quote sendiri. Hanya dengan politiklah kita bisa bela rakyat. Karena kita tidak akan mampu membela rakyat tanpa kekuasaan. Dan kekuasaan itu dalam mekanisme demokrasi harus lewat jalur politik. Kesimpulannya, ideologi yang saya pakai adalah ideologi manfaat. Hanya dengan politiklah kita bisa bela rakyat. Kira-kira begitu. Masya Allah. Pesan dong dari seorang ibu untuk Bapak. Apa yang ingin disampaikan dengan perjuangan yang begitu luar biasa? Tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk masyarakat Makassar ini. Kalau saya sih alhamdulillah dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjalankannya dengan baik. Insya Allah
bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan tentunya untuk masyarakat Kota Makassar kita akan memberikan yang terbaik juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ramadan adalah kesempatan. Sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia adalah kesempatan. Hari ini banyak orang tidak mendapatkan kesempatan. Isi kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan akan datang atau besok belum tentu menjadi milik kita. Masa lalu sudah bukan milik kita, hari ini jelas milik kita. Masa akan datang belum tentu milik kita. Berbuat baiklah hari ini, fid dunya wal akhirah, demi keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkesempatan untuk sahur bareng dengan Pak Dhani, Bu Indira beserta seluruh keluarganya hari ini. Terima kasih loh jamuannya udah repot-repot ya menjamu kita ya. Enggak. Itu kita sudahi dulu karena bentar lagi imsak. Kita pamit dulu ke pemirsa Kompas TV, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan program Waktunya Sahur karena akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif selama Ramadan untuk menemani sahur pemirsa Kompas TV. Saya Yasir Nedeama. Dan saya Wida Anggrini. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.